dan satu-satunya penebus hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Ku tahu Dia penolongku, Darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Amin. Dia hiduplah. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dia penebus, Penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah. Yes, Dia penebusku, Dia hiduplah. Penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. tepuk tangan buat Yesus, Haleluya. penebus kita, yang memberi kita jalan kebenaran. Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus telah memulai, melanjutkan dan menyempurnakan karyanya yang luar biasa. Mengikut Yesus pasti endingnya happy. Kalau belum happy, berarti belum ending, sabar. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku.
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jangan pernah takut, karena Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Engkau berharga di matanya. Yesus, Terima kasih Yesus. Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu. Engkau menjadikanku. Terima kasih Bapa. Serupa gambaran. Dan berharga di mata-Mu. Dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita angkat tangan kita. Kita memuji, menyembah Allah yang setia dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Mari sembah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, meninggikan-Mu. Bapa yang baik dalam Yesus, Bapa yang luar biasa. Kiarara Bapa Kasyandu di dalam Yesus Kristus. Kiarara Masandora Patasande. Kiarara Masandaramu. Haleluya, 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 haleluya. Allah itu roh, sembah Dia dalam roh. Mari bermazmur, panggil nama Yesus. Sebab seorang pun tidak bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Sembah, sembah, sembah. Sembah, sembah, sembah. Belum pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus. Yesus mengampuni para pelacur yang bertobat. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan yang berzina itu Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dan aku pun tidak menghukum engkau.
kepada pemungut cukai, bahkan kepada penjahat yang di sebelah salibnya. Mereka diampuni, mereka diselamatkan. Belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Angkat tangan kita, kau kukagumi. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, Kasih di dunia, kasih Bapa dalam Yesus yang mengampuni dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan segala kehidupan kita. Karena itu bertobatlah, jadikan Yesus juru selamat Tuhan. Yes Lord, yes, yes. Yesus, Bersama-sama sungguh tiada lagi Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bersama-sama
kasih-Mu tiada duanya. Ya rara baba makasih nara baba baba, mari sembah. Warara masyande, belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih Bapa. Di dalam Yesus, warara babamu, sekalipun dosamu merah seperti kermesi, disucikan seperti disucikan, disucikan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tepuk tangan. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya Bapa. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Bapa. Yohanes 14:6 digenapi atas kami dan keluarga kami. Amin. Sobat bahagia, kita kembali berjumpa dalam jalan-jalan virtual Holy Land. Dan tempat yang kita jalan-jalan kunjungi saat ini adalah Gereja Saint Peter Kaliganto di Yerusalem. Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa ke Imam Besar Kayafas dan diadili di sini. Tuduhan pertama Imam Kayafas adalah Yesus anak Allah. Dan Yesus tidak menentangnya. Saudaraku, Yesus disiksa di sini, bahkan dia dipenjarakan di penjara bawah sumur berbatu sepanjang malam. Didera, tampak dalam mosaik Yesus diintrogasi. Yesus dipukul. Bahkan di sini juga Yesus bertemu dengan orang-orang yang menjadi saksi dusta. Apa menarik? Yesus tidak membela sedikit pun. Yesus tahu ini harga yang harus dia bayar. Penderitaan dialami mulai dari Imam Besar Kayafas ini. Dia sang pemberi hidup. Dia sang pemilik hidup. Dia yang menciptakan umat manusia. Dia yang datang sebagai juru selamat. Tidak dikenal, ditolak, dianiaya, tidak melawan. Yesus bukan hanya mengalami penderitaan mental, emosi, tapi juga fisik. Namun itu dilakukannya karena kasih. Semalaman Yesus di penjara sumur bagian bawah. Dan itu sangat menderita.
tentu tidak bisa tidur karena dia diikatkan di tali dalam keadaan pakaian tidak lengkap. Namun yang dahsyat, Yesus menerima kekuatan dan mampu untuk terus kuat. Kalau saya menghitung-hitung, begitu besar penebusannya buat kita, bagaimana rasa syukur kita kepadanya? Adakah kita masih main-main dengan hidup ini dan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan? Saudaraku, seperti Yesus tidak membuat perhitungan, mari saat kita mempersembahkan hidup kita sebagai tebusannya untuk melayani Dia, memuliakan Dia, tidak sebagai hitung-hitungan. Kalau hanya kau dihina, kau nggak diperhitungkan, kau nggak dianggap, itu tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Mari bayar harganya, sungguh-sungguh mengasihinya, korbankan persembahan yang terbaik, siap menderita untuk Dia, bahkan siap untuk menyangkal diri dan pikul salib, untuk membalas kasihnya yang tak terbatas. Bila kau berani mengatakan, saya mau iring Yesus, walaupun mungkin ada harga yang dibayar, ada penderitaan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Gereja Kaligantu berdiri di bekas lokasi istana Imam Besar Kayafas. Kata Kaligantu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kokok ayam. Letaknya di sebelah timur lereng Gunung Sion di luar Yerusalem. Gereja ini dibangun pada abad Bizantium, tahun 457 Masehi. Setelah sempat hancur karena invasi pasukan Islam pada tahun 1010, tempat ini direnovasi oleh para kesatria perang salib pada tahun 1102 Masehi. Namun sayang bangunan ini kembali hancur pada tahun 1320. Dan baru pada tahun 1931 para biarawan Asunción membangun ulang tempat ini. Lokasinya agak di pinggiran Yerusalem dan sangat indah karena tamannya bagus, lokasinya juga berbukit-bukit, bisa melihat pemandangan kota Yerusalem. Dari gereja ini para peziarah dapat melihat seluruh lembah Kidron, kota Daud, dan Siloam. Di halaman gereja terdapat sebuah patung yang menggambarkan peristiwa penyangkalan Petrus dengan sebuah prasasti yang berisi kutipan dari Lukas 22 ayat 57. Tetapi dia mengatakan, saya tidak mengenal dia. Wow, jadi ada prestasi bahwa but he denied him, saying woman know him not. Artinya, aku nggak kenal dia, aku nggak mengetahui dia. Ini sebuah penyangkalan Petrus yang sangat-sangat disayangkan. Walaupun dia berkata siap masuk penjara, siap mati. Kepada hamba perempuan aja dia berkata, saya nggak kenal Yesus. Sebelum memasuki gedung, kita akan mendapati gambar mosaik Yesus sedang diinterogasi di istana Kayafas. Ingat, Yesus bukan koruptor, bukan mafia, bukan perampok, tapi diinterogasi begitu berat di istana Kayafas. Di sebelah kanannya ada mosaik perjamuan makan malam terakhir, The Last Supper, dan mosaik Petrus dalam pakaian paus kuno di sebelah kirinya. Yang paling mengesankan adalah hiasan di langit-langit. Didominasi dengan sebuah salib besar berbentuk jendela dirancang dalam berbagai warna. Ini tidaklah mengherankan sebab bangunan ini menggabungkan beberapa model macam struktur sehingga menghasilkan kombinasi yang sangat unik. Pada bagian di bawah gereja ini terdapat sebuah ruang bawah tanah yang menurut tradisi adalah penjara Yesus selama 1 malam sebelum diadili oleh Kayafas. Ruang-ruang bawah tanah semacam ini banyak diketemukan
di rumah Allah Romawi, di sebelah gereja terdapat tangga batu holister yang telah berumur 2000 tahun. Jalur tangga ini mengarah ke lembah Kidron. Karena istana Kayafas terletak di dalam tembok kota, sangat mungkin bahwa Yesus telah berjalan di atas tangga batu itu dalam perjalanan menuju kediaman Kayafas. Karena jalan terpendek dari Taman Getsemani menuju istana adalah melalui tangga ini. Sebagai penutup, kunjungan para peziarah dapat menikmati miniatur kota Bizantium. Miniatur ini mencakup pintu gerbang singa, Bait Allah, Via Dolorosa, termasuk gereja Holy Sepulchre, dan juga terletak di Cardo Maximus, jalan utama Yerusalem. Biasanya kita di situ berdoa mengingat pergumulan Petrus yang menyangkal. Lengkap 3 kali. Setelah 3 kali, Yesus melihat dia bertatap muka lalu ayam berkokok. Ada banyak gereja sekarang di atasnya ada ayam, mengingatkan jangan menyangkal. Cuma beberapa ayam tentu tidak berkokok, hanya bentuknya patung ayam. Tapi cukup mengingatkan kita bahwa jangan menyangkal. Kitab Titus mencatat, kadang kita tidak menyangkal melalui mulut kita, tapi menyangkal melalui perbuatan kita. Hari-hari ini hati-hati, jangan menyangkal Yesus. Baik lewat perkataan atau perbuatan. Tapi yang dasar, Yesus mengampuni Petrus. Yohanes 21 mencatat, Yesus meninggalkan pelayanan, mengajak murid utama lainnya mencari ikan di Danau Galilea. Tetapi Yesus menemui, memberikan yang banyak, dan menarik komitmen baru kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dan Petrus berkata, yes. Dan akhirnya Petrus dipulihkan, Petrus dipakai dengan dahsyat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan bayangannya menyembuhkan sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ingat, kegagalan Petrus bisa menjadi kegagalan kita, tapi bangkitnya Kristus harus juga kita teladani untuk kita bangkit bersama dia. Karena Yesus adalah pengampun, pemurah, dan dia terus memberi kesempatan kepada kita. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk engkau bangkit seperti Petrus bangkit. Sehingga kau menjadi muridnya yang berkenan kepadanya. Dan menyelesaikan rencana yang besar. Kita berdoa, sempurnakan jalan-jalan kami ke Saint Peter, Kaligantu untuk memberi inspirasi. Bahwa masih ada kesempatan untuk kami bertobat, diperbarui, dipulihkan. Sehingga kami seperti Petrus yang diperbaharui. Petrus yang menjadi Allah Tuhan. Petrus yang akhirnya menyelesaikan kehendak Bapa. Bahkan dia sampai siap mati disalib. Seperti Yesus. Kami tidak perlu disalib seperti Petrus, tapi kami mati atas diri sendiri. Mati atas diri sendiri dan juga menyangka diri. Pikul salib dan mengiring Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.